Pas menuju kamar, gue papasan sama Rini di lift. Hah? Gue dari tadi di kolam renang kok. Gue lanjut tarik selimut dan coba meremin buat tidur lagi. Berharap dia gak noleh. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai Sobat GPC, pernah gak sih lu ngerasa ada yang janggal, tapi ternyata itu bukan cuma perasaan aja, melainkan ada sesuatu pertanda yang gak beres? Kenalin, gue Vita, dan sekarang lagi duduk di bangku 2 SMP. Ini pengalaman horor gue waktu gue study tour kelas 7, yang bikin gue gak bisa tidur nyenyak sampai sekarang. Momen yang harusnya jadi sesuatu yang gak terlupakan karena senang-senang bareng temen, ini jadi malah perjalanan mistis yang gue alamin. Jadi, angkatan gue mengadakan study tour ke Bandung. Tujuannya mau ke 3 tempat. Hari pertama mau ke museum, hari kedua ke waterboom, dan hari terakhir ke pasar oleh-oleh. Kita berangkat rombongan dengan 4 bus dan berangkat ke Bandung sekitar jam 10 malam dan nyampe di sana sekitar jam 1 malam. Gue langsung check-in sama temen yang berisi 4 orang. Ada gue, Kayla, Rini, dan Nia. Kita kedapetan di lantai 3 dan gue and the gang dapat kamar paling ujung di lorong hotel ini. Gue sempet mikir sih, asik juga ya, gak berisik. Tapi ternyata itu yang paling jauh dari yang lain. Dan sesampainya di kamar, suasana langsung beda. Sunyi banget. Pas lagi beresin koper, gue lihat ada sesuatu yang aneh. Koper gue kan warna hijau army. Terus kayak ada tulisan tinta hitam yang gak gue ngerti artinya. Tulisannya pun susah buat dihilangin. Tulisannya kayak bahasa Sanskerta yang ada di koper gue. Berhubung capek banget, ngeri gue salah lihat, gue panggil lah si Kayla buat lihat. Kita berdua cukup terheran-heran sih ini apa, tapi kita tinggal tidur aja. Besok paginya gue mau mandi dan siap-siap. Gue lihat koper gue bersih, kayak awal yang gue beli. Nyesel banget asli, nggak gue foto dan kasih tahu ke guru. Cukup ngebuat gue merinding sih. Jam 8 pagi kita sarapan dan prepare ke bus mau ke museum. Kayla tuh ngeluh sakit perut karena ternyata dia head day 1. Di perjalanan menuju lokasi pertama, seru dan happy banget sih. Nyanyi-nyanyi di bus dan foto-foto. Abis dari museum, kita semua balik ke hotel. Karena ada free time, akhirnya kita milih berenang di fasilitas hotel. Kita berenang bertiga aja, karena kan Kayla lagi haid dan dia nunggu di kamar. Pas kita berenang, Rini pergi gak tahu kemana. Jadi gue berdua doang sama Nia. Gue udah kedinginan, jadi gue memutuskan buat ambil anduk duluan ke kamar. Pas menuju kamar, gue papasan sama Rini di lift. Badannya basah kuyup. Gue tanya lah, Rin, lu dari mana? Muka lu pucet banget, Rin. Kelamaan berenang pasti. Rini gak jawab dan keluar ke lantai 2 yang bukan seharusnya ke kamar kita. Pas gue mau ngejar, pintu lift udah keburu ketutup dan langsung naik ke lantai 3. Oh, mungkin mau jalan-jalan dia. Tapi kan badan dia basah. Dah tuh, balik lagi deh gue ke kolam renang. Pas sampai, gue ngeliat ada Nia sama Rini. Di situ gue kaget dan akhirnya nanya, Rin, bukannya lu tadi mau balik ke kamar ya? Tadi gue liat lu salah turun pas di lift. Mana badan lu basah kuyup semua. Rini ngejawab, hah, gue dari tadi di kolam renang kok. Gue ngilang sebentar itu ke kamar mandi. Mana ada gue ke atas dengan badan kuyup begini. Gue bilang, hah? Terus tadi siapa dong? Nia pun potong obrolan dan bilang, paling orang lain itu. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Lagian kan ini hotel, pasti banyak yang nginep. Ya udah deh tuh, kita selesain renangnya dan balik ke kamar buat bilas. Terus gue nanya ke Kayla, Kay, tadi Rini kesini gak? Kayla jawab, gak tahu. Gue dari tadi main HP, tapi gue denger ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Abis itu hilang. Abis itu kita gantian buat bilas. Lanjut sholat maghrib dan makan malam, terus tidur.
gue, Rini, sama Nia udah cari posisi enak di kasur. Si Kayla lagi sibuk teleponan sama cowoknya. Baru banget pejamin mata 3 menit. Kayla teriak sambil cekikikan, nyanyi-nyanyi dan goyang-goyangin kepalanya dong. Kita bertiga otomatis kebangun. Gue kaget lihat Kayla, mukanya pucet, rambut aut-autan, dan senyumnya lebar banget ke kita. Fix sih dia kerasukan ini anak. Kita bertiga shock dan keluar cari bantuan ke kamar guru. Akhirnya guru agama ngedengar kegaduhan kita, langsung nyamperin Kayla dan dia didoain. Setelah kondisi mulai kondusif, kita berempat tidur lagi dan Kayla kali ini di tengah. Jam 2 pagi, gue kebangun, denger suara gamelan dan ada suara cewek nyanyi. Suaranya lembut, tapi bikin sekujur tubuh gue merinding dan kaku. Pas gue buka mata, samar-samar gue lihat ada cewek duduk deket jendela di pojokan kamar, ngebelakangin kita, dan rambutnya panjang, nutupin muka gitu. Gue gak berani bangunin siapa-siapa. Gue lanjut tarik selimut dan coba meremin buat tidur lagi, berharap dia gak noleh. Tibalah pagi hari dan kita bergegas buat mandi ganti-gantian dan sarapan. Kita juga nginep di hotel ini cuma 1 malam, karena kita seangkatan harus pindah ke hotel ke deket destinasi selanjutnya, yaitu ke Waterboom. Pas ninggalin hotel ini, kita kan puter balik ke arah belakang hotel. Dengan kagetnya, belakang hotel ini ternyata kuburan umum yang luas banget, ngelebihin 2 kali area hotel ini yang udah luas banget. Abis itu, Kayla di bus cerita apa yang dia rasain semalam. Kayla cerita, malam itu gue lagi teleponan sama cowok gue di meja rias kan. Terus gue denger ada suara gamelan sama orang lagi nyanyi. Sumbernya tuh dari luar. Ya karena gue penasaran, gue pun keluar balkon buat ngeliat. Apa ada acara malam-malam begini? Pikir gue tuh. Terus gue kebelet pipis. Pas mau pipis ternyata pembalut gue penuh. Dan gue ganti pembalut dulu. Nah, pembalut bekasnya gak gue cuci dan masih ada darah. Gue buang asal dan taruh di pojokan kamar mandi hotel. Terus gue lanjut tidur. Tapi badan gue ngerasa berat banget. Pas gue melek, gue ngeliat ada cewek mukanya pucet dan matanya full hitam, dan dia senyum ke arah gue. Dan dia nindihin gue. Abis itu gue ngerasa pusing dan blank aja hitam. Pas bangun-bangun, gue udah rame dikelilingin. Loh, ternyata dia lihat sosok yang gue lihat. Mana sama persis. Tapi bedanya sosok itu nindihin badannya Kayla. Pantesan aja Kayla jadi kesurupan. Gila, ingatan gue langsung ngeriwain lagi kejadian waktu gue ngeliat sosok itu. Dan gue langsung merinding sebadan-badan, asli. Terus pas sebelum ke bus, di resepsionis hotel sempat ada orang yang bilang kalau banyak murid dan guru ngedengar suara gamelan itu semalam. Dan mereka yang ngedengar gak coba cari tahu karena posisinya udah malam. Cuman Kayla doang yang berani nyari tahu apa itu. Apesnya Kayla jatuhnya kayak nantangin. Plus dianya lagi hate. Biar jadilah kesurupan. Untung dia bisa normal lagi dan gak dibawa ke alamnya. Kalau enggak berabe pisan. Kayla juga ngomong, Fit, tahu nggak? Tadi pagi gue lihat dalam koper gue ada bercak. Warnanya coklat kemerahan dan bau amis. Gue coba cuci berkali-kali, tapi bau amisnya soalnya nempel di hidung gue. Gue sengaja nggak cerita ke kalian karena gue tahu itu salah gue buang pembalut kotor ke sembarang tempat. Gue yang denger itu cuman bisa menganga aja. Sangat terheran-heran gue sama tingkahnya yang begitu di tempat yang gak semestinya. Pesan dari pengalaman gue ini ngebuktiin kalau kita berbuat sesuka hati di tempat asing bakal berdampak buruk bagi lu dan bisa jadi bagi orang lain. So, hargai tempat baru. Jaga sikap lu seperti lu menghormati dan menjaga rumah lu sendiri. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kejadian mistis kayak gini. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye!